mulai ya. Jadi kita mulai dari YouTube dulu aja. Sejak kapan itu kalian kapan kena copyright, pernah nggak? Gue itu waktu kena copyright waktu apa ya? Video gue kan belum tahu, belum pernah. Waktu itu gue nggak tahu apa-apa tentang copyright ya kan, nggak tahu apa. Copyright ya. Nah Tapi sesudah aku tahu tentang copyright itu, rupanya gue cek di apa ya? Di dashboard atau di videonya YouTube Studio, rupanya ada beberapa YouTube atau beberapa video gue itu kena copyright. Nah, baru ku tanya ya, kan, ada gue jumpai video Bang CRY gitu kan, Bang CRY. Kenapa video ini kena copyright kan waktu itu pertama kali masuk Facebook gitu kan, Tunggu. Nah, pertama kali masuk Apa gimana Yoga? kan waktu itu kan gua nggak tahu apa-apa tentang copyright kan. Nah, sesudah gua jumpa Bang CRW belajar apa nih tuh, Cuk? Tuh tadi itu telepon. Lanjut nggak nih? Lanjut nggak nih? Oh, Lanjut. Lanjut. Nah, sesudah ya diam dulu, Cuk. Gua gimana mau bicara kalau kalian masih bicara gitu loh. So lanjut lagi. Kalau gua sih tahu copyright dari itu pas jadinya YouTube lagi. Pas apa sih nanya Bang CRY pas masuknya ke belajar YouTube Bang CRY? Kan aku nanya, Iya. kenapa nih 2 video gua kena copyright? Ternyata ada video kan gua agak sering untuk mengreaction atau ya mengapakan video orang, terus gua ambil. Ternyata gua nggak tahu, rupanya harus pakai suara biar ada originalitasnya kita kan video kita gitu. Gua pokoknya video itu gua taruh paling belakang. Jadi suara itu jadi nggak ada atau asli video gua gitu. Jadi rupanya ada datang ke email gua, video Anda telah kena copyright. Silahkan hapus atau kami bakal menindaki lebih lanjut. Nah, Tapi sih bisa sih. Iya, sebenarnya Di dashboardnya bisa dipotongin. Iya, sebenarnya bisa, tapi ya bilang Bang CRY hapus saja karena ya masih viewsnya masih dikit ya nggak apa-apa lah katanya. Ya baru dari situlah gua kena copyright dan baru tahu harus ada originalitas dari suara kita atau dari muka kita gitu. Nah, dari situ gua lebih memilih membuat video gua sendiri dibandingkan mengambil video dari YouTube atau Orang lain ya. orang gitu. Soalnya lebih berbahaya mengambil video orang karena itu kita harus ada originalitasnya gitu kan. Apalagi kalau misalnya video itu ada lambang apa ya gitu kan, lambang videonya gitu kan. Jadi ya gua lebih Tapi jujurnya sih mendingan bagus zaman dulu ya, YouTube aturannya. zaman dulu harusnya lebih enak. Sebenarnya lebih enak zaman dulu gitu kan. Zaman dulu Simpel gitu. katanya ya zaman dulu Gampang naik subscriber tuh enak zaman dulu. iya. Kalau sekarang tuh makin ribet. Ya, tapi dulu itu gua lihat dulu itu pertama kali ada kan teman gua YouTuber waktu zaman dulu dibilang dia 100 subscriber aja udah bisa dapat uang. 100.000 itu udah 100.000 subscriber. Tapi Sekarang susah. Iya, susah sebenarnya. Susah kalau sekarang mah harus ada target gitu. Karena target dari marketing YouTube-nya kan. Tahun berapa itu? Tahun 2008 ya? 2008 atau 2007 katanya agar
tidak ada yang kayak gimana ya waktu itu. Apalagi sistem yang itu loh, Kopa. Kopa itu apa? Kopa itu yang buat harus itu. Jadi misalkan kita channel buat anak-anak kan harus buat aplikasi di YouTube itu ya, YouTube anak-anak itu. Batasi. Ya, YouTube Kids. YouTube Kids Di rumah nggak perlu pakai gitu juga, masih seru. dulu soalnya belum banyak YouTuber kok ya. Jadi Iya, masih bisa belum banyak. cepet naik subscribernya. Iya. Kalau sekarang mah nauzubillah, Cuk. Banyak banget sekarang konten kreatornya. Bukan bersaing sih, ini susahnya tuh. Gua itunya susah tuh editingnya. Harus makin bagus. Harus punya personalitas diri sendiri tuh kalau mau Iya. jadi. Harus ada suara kita. Gua aja ini kalau mengambil artikel itu dari website orang lain gitu. Jadi gua itu ngambilnya misalnya kalau gua mengambil ini. Nah, gue itu harus bilang dari website mana dan menaruh deskripsi linknya gitu. Jadi gue itu ada suaranya, bukan kayak gimana ya, kayak mencantum apa tulisan orang, apa artikel orang itu aja gitu. Jadi kita itu minimal lah ada suara kita gitu. Iya. Gitu. Tapi Apalagi nih kan ada teman gua nanya nih. Misalnya itu membuat suaranya suara Google. Kan ada itu kan, membuat suara Google, suara kita sendiri gitu. Nah, kalau aku tanya waktu itu Bang sama Bang Sherway, Bang, seandainya kita malu kan membuat suara kita, tapi teman gua nanya, kalau membuat suara di Google Bang gimana Bang? Sebenarnya bisa, tetapi katanya itu bakalan susah kena monetisasi karena tidak ada originalitas kita sama gitu kan. enaknya itu yoga pas zaman dulu tuh buat cover juga masih bisa Iya, cover ke dulu itu, enak. nggak Cover kena lagu. copyright. Nggak ada copyright. Walaupun game ada lagu gitu, pasang lagunya nggak kena copyright kan? Ya kayak kan dulu YouTube itu gimana ya? Iklannya aja masih dikit banget gitu. Iya dulu. Belum terkenal. Nggak banyak gitu. Nggak mentingin dari iklannya, dari konten kitanya kan dulu. Iya. Dulu Jadi ya lebih enakan apa gitu. Tergantung kondisi juga sih sebenarnya. biasanya sih kasih apa judul yang menarik buat narik Judul subscriber. kalau judul menarik Iya sih, sama judulnya harus. pasti gitu kan, judul menarik ya so pasti. Tapi judulnya itu jangan dialai-alaikan. Judul gitu. sama thumbnail sih sekarang mentingin tuh. Kalau dulu mah tanpa thumbnail juga masih bisa ke itu yang nonton. Enggak, kalau gua bilang kalau kalian itu membuat thumbnail jangan terlalu alay-alay gitu. Maksudnya sekedar dari topik lu yang lu bicarakan gitu. Misalnya topik lu itu membahas tentang berita gitu kan. Lu itu beritanya harus pas dengan apa yang diisinya itu. Jadi jangan kayak melebih-lebihkan gitu, melebih-lebihkan. Wah, ini ada adegan mantap-mantap gitu kan. Oke. Sebenarnya nggak ada adegan mantap-mantap gitu, nggak ada. Tapi orang yang nonton itu tiba-tiba kena clickbait. Oh, ini ada adegan mantap-mantap nih. Gua klik nonton ternyata nggak ada adegan gitu-gituan. Di dislike ya. Nah, sekarang tuh anehnya sekarang YouTube gitu loh. Kemarin gua teteria dapat ancaman dari YouTube-nya. Iya. Padahal ngomong gua nggak toksik. Ya makanya jangan apa? Jangan melebih-lebihkan lah bisa dibilang. Lu itu kayak pokoknya perkataan-perkataan lu itu jangan melebih-lebihkan dari atau ya melewati jalur dari isi konten lu itu. Mungkin Jadi ada ya, yang report biasanya. Iya. Ada yang report.
banyak bocah-bocah gitu kena clickbait. Dia kalau bocah-bocah itu baperan kalau kena clickbait di report dia. Report. Dislike Gitu, report ya kan. kayak Bang si RY itu kan kena. Aku masih heran itu Bang Sierwa itu gara-gara apa sih? Apa Kenanya ada itu yang apa Kontennya lagu- kan, konten konten yang mana yang konten Kimetsu yang no Yaiba? yang kimochi itu, yang di CRY yang Oh, kemarin. baru sama apa Terus link- gamenya link- dipindah link- channel link kan. link anime kena. link yang mana sih? Yang KNJ itu apa? Iya kena itu. Kena Kan juga. Pantas jadi kena itu. Kamu pasti tahu kan waktu itu 2021 nggak boleh lagi nge-share link-link YouTube gitu kan nggak boleh. Gak boleh Bukan nge-share apa? link-link anime tanpa syarat atau ilegal lah bisa dibilang. Pusat lah. Makin ripuh amat. Iya gitu kok sekarang. Makanya Apalagi nanti itu zaman berubah lagi. iya dulu sebenarnya dulu udah dilarang nggak boleh nonton secara ilegal, secara bajakan nggak boleh sebenarnya. Iya. Ya lu bayangkan coba, lu capek-capek membuat anime, tiba-tiba ada yang bajak. Jadi kan lu itu nggak ada penghasilan gitu kan. Dikit Berarti penghasilan. itu Same Hadaku juga sama tuh. Kok Kan sampai itu ada juga bajakan. mungkin Kalau link kayak gitu. Yang nggak bacakan itu pastinya Muse Indonesia. iya, Itu mungkin. udah lisensi itu. Oh. Bukan kalau itu Same Hadaku Otaku Desuka juga sama kan? Itu Ambil dari ilegal. bajakan. Heeh. Ilegal yang Otaku Desu itu. Tapi nggak kena itu, nggak kena aturan. Ganti-ganti mulu kan linknya. Biar nggak kena ban dari Google-nya. Nekopo itu kan ganti-ganti dulu. Ganti-ganti juga itu. Iya. The Nekopoi.com sekarang ganti Nekopoi Care. Care. Nikopoi Care sekarang. Sama dulu enaknya tuh gua tuh apa? Link-link hentai itu gampang dapat. Sekarang susah, Pak. Sekarang Nekopoi doang bisa dapat kan? Coba tulisin. Ada juga kan di pengantar tidur. Ya sama pengantar tidur doang. Webnya Bang Crash. Yoga, lu pernah main game apa aja? Gua waktu Hah? pertama kali gue itu Pas pertama di itulah di YouTube. ini game apa nih? Game apa nih? Ya bebas, selain Genshin. YouTube. Hmm. Banyak. Tapi kalau kau tanya game yang paling berkesan ya, menurut gue itu apa itu? Shadow of the Colossus. Game apa itu? Offline, online? Enggak offline. Itu di game-game PS2 atau PS3 lah sekarang ya. Itu game itu bertema ada seseorang yang ingin menghidupkan kembali kayak ratu atau ya kekasih dia gitu kan, kekasih dia, dan dia berjuang untuk melawan para Colossus. Itu kalau Colossus itu sejenis raksasa gitu yang harus kita kalahkan. Kayak Titan gitu ya. Iya, kayak Titan, tapi ini kayak ada titik-titik kelemahan gitu. Jadi gamenya itu gimana ya? Ada kompleks yang lebih real lah bisa dibilang ya. Manjatnya enak gitu kan. Apalagi lawan-lawan monsternya itu, kok lawan monsternya itu kayak nyata gitu. Maksudnya nyata ini gua bilang kayak Wah nih, ada kalau kelemahan. buat Tuhan no Harayome,
kok ibunya nggak ada ya? Cuman anak-anaknya kembar itu 5. Ibu kembali mau bapaknya kemana? yang Ini mana lagi itu? bahas apa dah? Ya anime nih. Goto no Hanayome cuman si kembar doang itu. Ibu bapaknya kemana gitu? Itu kembar Bukannya ibunya udah lima meninggal ya? Oh, ibunya meninggal, bapaknya juga gitu. Bapaknya, Bapaknya mah ada ya? bapaknya ada kalau nggak salah. Set. Kalau kalian nonton baca manga suka apa nih dulu? Gua solo leveling. Solo leveling gua suka banget. Gua pernah itu doang, Bakuman doang dulu. Pas belum jadi anime ini. Oh, masih manga gitu bilang. Iya. Gue itu Tapi kalau tanya kalau manga yang suka, gue itu lebih suka bergenre gender bender sih. genre apa? Gender bender. Sumpah. Gender apaan? Lu nggak tahu kan gender bender itu apa kan? Nggak tahu kan? Nggak tahu sih. Tahu. Kayak gimana ya dibilang ya? Gender bender itu seperti kayak cowok jadi cewek gitu. Tahu nggak? Kayak ganti gender gitu ya. Iya kayak Kimi no Nawa, lu pasti tahu kan? Oh iya. Oh, iya. Gitu. Kenapa banyak sih yang bilang lu kenapa suka genre seperti itu? Menurut gua itu ekspresinya sih, ekspresi cowok ke cewek itu lebih enaknya gimana gitu kan? Dan kehidupan setelah menjadi cewek itu kayak gimana? Gua lebih suka lebih seperti itu sih, apalagi ditambah dengan action sama fantasi lebih enak sebenarnya. Kalau Apalagi kalian pernah nggak di sekolah itu disebut wibu gitu, dijauhin sama orang gara-gara suka wibu, toko fans atau apa? aku nggak sih, kalau gua nggak ada. Aku nggak. Temanku malah wibus semua tuh. Gua nggak Disebut ada. cuman Tapi pernah disebut wibu bau bawang nggak? Enggak nggak pernah. enggak ada. Wah, enak semua aja. Gua Tapi sempat pernah disebut kayak anak kecil nggak? Ke Kalau anime gitu. Enggak sih, Sama enggak orang terlalu tua. enggak selebay itulah kalau disebutnya. Enggak sih. Yoga Kak, anime yang paling dibenci genremu apa, Cuk? anime yang paling Genre yang paling dibenci. NTR. Gua juga, Cuk. Sama. Soalnya Gua gini nggak loh, suka kalau NTR. misalnya kita punya orang yang disukai gitu, terus ditusuk belakang sama teman sendiri kan sakit banget loh. Itu Kalau Kasihan. gua sih yang lebih nggak suka tuh itu yang tentang planet-planet gitu. Bagus. Ya. Yang planet-planet itu kayak Gundam gitu. Oh iya. Yang Gundam robot-robot sama. itu ya. Kosmik gitulah. Gundam tuh yang Mecha. robot-robot itu kan. Iya. Itu robot. Yang Mecha kan kalau nggak salah. Iya, mecha. Ya. Gue sih Mecha, kalau iya. mecha lebih kalau Mecha misalnya sih, mecha, mekanya mah suka gitu, tapi kalau ke planet-planetnya enggak suka gue. gue enggak sih. Kalau gue tuh kalau bergenre mecha itu lebih suka sih. Sebenarnya cuma satu gue suka kalau genre mecha itu, yaitu Code Geass. Pada guys, iya. Oh ya. Enak, cuman itu kalau Gundam apa segala macam, bagaimana kayak di alay-alay. Gundam tuh sebenarnya bagusan di gamenya sih daripada dari animenya. Soalnya bener. Bagusan actionnya lebih seru di gamenya menurutku. Cuk. Iya. Iya. Apalagi Kalau action gue- figurnya. Mahal action figurnya. Mahal cuy. 10 juta. Habis. Ada yang murah sih.
Murahnya Tapi yang 7 juta. KW, Buat yang sendiri KW murah. buat sendiri aja lo. Iya. Kalau gue sih anime mecha ya, sukanya tuh Masao Gakuen HXH tuh. Yang mana tuh? Ngasal, yang mana itu? Anime apaan itu? Ya mecha gitu. Kayak High School Yang DxD tuh. Kalian Tuh, suka nggak yang itu versi mechanya. anime apa tuh? anime yang tete gede anak kecil itu? Oh, Yang mana? Coba ulang. Uzaki-chan kan? Oh, Yang rambutnya, Uzaki-chan kan? Pirang. Hah? Putih bukan yang rambutnya. rambutnya abu. Abu-abu itu kan. Si belum apa? Kalau nggak salah animenya namanya Uzaki-chan wa Asobitai. Wah, Uzaki itu. Uzaki-chan itu ingat gue itu yang cewek tolol itu nggak? Iya. Yang Menurut rambut gua sih seru Yang- juga itu. Cuman yang punya ya punya karakternya cuma senpai 2 itu orang. kan. Sugoi Yang punya deh. senpai. Iya, gue tahu sih. Udah tamat sih gue tonton itu. Kalau menurut gue sih romance-nya gimana ya? Kurang dapat. bagus. Tapi banyak fan service-nya tuh. Iya, Iya sih. masa? Banyak fan service. Menurut kalian pernah nonton Seiren nggak? Apa? Pernah. Gue pernah. Seiren itu yang mana itu? Itu yang perempuannya 3. Setiap episode itu waifunya ganti-ganti. Yang Tapi mana? gue gak ngerti. Oh, yang genrenya romance school itu ya? Iya, Yang mana itu? yang cowoknya. 12 episode kan? Iya. Padahal kalau ceweknya itu aja satu ya, seru. Yang penting setia gitu. Iya. Kenapa harus 3 itu? Nih, menurut lu ini gimana nih? Ada gua dapat berita nih dari pembuat dari Kimi no Nawa sama Tenki no Ko ya dan selebih-selebihnya. Dia berkata sejujurnya gua pengen membuat anime lagi karena sudah kalah terhadap Kimetsu no Yaiba kan, karena lu tau lah Kimetsu no Yaiba udah mengalahkan Kimi no Nawa kan, udah tahun dari Iya. periode berapa itu Kimi no Nawa selalu menang gitu kan. Nah, Gara-gara Sebelumnya emang movie udah kemarin. bagus itu. iya itu kan katanya. Gua tertantang nih pengen membuat anime yang lebih bagus dengan Kimi no Nawa. Nah, pertanyaannya gimana menurut lu itu anime yang bakalan dia buat? Menurutku action. Nah. Menurut Action. Action. Actionnya bener. Sama romantisnya tuh harus di itu lagi. Yang banyak tuh action komedi ya. Kalau komedi sih gua rasa kurang, nggak ada sih, gua rasa nggak enak sih. Kalau misalnya pembuat Kimi no Nawa Harus itu movie kan ya? ya kan Kimi no Nawa, Tenki no Ko itu kan movie semua. Harus set ending sih menurut gue. Ya, Ngikutin KNJ ya. jangan Kalau set kalian suka itu nggak? Suka yang sad ending atau yang good ending? Good Gua ending lah. Good Gua ending lah. tergantung nih. Set endingnya tipenya tipe apa gitu. Misalnya set endingnya itu kayak gimana. Dan good Sad endingnya endingnya juga kayak yang itu yang pemain biola itu apa? Anime apa? anime Oh, apa tuh? yang Gatsu. udah meninggal itu ya kan? Yang meninggal itu. Ceweknya. Yang mana tuh, Cuk? Itu namanya Kimi apa no tuh Kimi no animenya? Yang rambutnya pirang itu kan? Kuning ya. Oh, Kaori. Yes. Iya. Itu. Ya, lupa. Kaori dong. Aduh. Mayat hidup. Anjir, sampai sekarang sih masih Gak sih ingat. Tapi kalau menurut kalian kalau live actionnya seru nggak? Atau animenya yang paling seru? live Aku sih- actionnya itu lebih, gua sih live actionnya lebih nggak dapet sih set endingnya ketimbang animenya, lebih set Iya. bisa saja. Lebih set animenya. Live action yang bagus yang Animenya I Want to itu Eat Your Pancreas kalau nggak salah.
Sebenarnya Bob, kalau set ending itu gimana ya? Gua pengennya sebenarnya set ending itu lebih lanjut atau dibuat season barunya Ya, gitu loh. Iya. dipotongin langsung kan daripada ditamat langsung kan. Kayaknya pembuat animenya itu kayak kehabisan ide, jadi ya dia kayak menghabiskan satu persatu gitu. Kayak apa? Attack on Titan ya kan yang sekarang Attack on apa kan? Titan juga kan live actionnya juga kan itu nggak seru. Cuman Hancur. Cuman Jelek actionnya doang sih. Tapi Digabung. dari grafik Titannya Grafik. tuh jelek. bagus. Menurutku Ceritanya juga jelek uang menurut gue. Enggak. Kalau waktu menurut gua nih, kalau gua simpulkan live actionnya Attack on Titan itu pertama jalan ceritanya jelek banget. Yang kedua, Iya sih. sikap karakternya jelek banget. Sumpah. Apalagi Eren- Mikasanya itu loh. Nah, yang ketiga, romansnya entah kemana. Mikasa tiba-tiba ciuman sama siapa itu? Aduh, bukan si Eren sih yang ciuman itu. Siapa itu? Karakter baru juga lupa Siapa? namanya. Titan Armor, si Rainer. Ya, si Rainer ya. ya Rainer. Rainer. Iya gitu. Dan yang keempat, apa sih? Sikapnya si Eren. Dari apa itu? Dari gimana ya? Culun banget gitu loh. Apalagi itu aku juga nonton 3D Kanojo sama yang di animenya. Loh kok ramean di animenya ya? Kalau di live action kok aneh gitu. Enggak, Masa si Irohanya nikah gitu? Apa maksudnya coba? menurut gua nih, kalian itu pengen kemana nih? Atau ya anime apa yang bakalan kalian tunggu-tunggu season selanjutnya? Aku sih Tensei Shitara. Kalau gua sih Nonon Biora nih. Sekarang katanya udah mau Yuri. memproduksi sih. Kemarin Katanya OVA-nya udah rilis kan? 2021 katanya bulan April atau Juni udah mulai. Ya, udah nanti tayang di mana sih? Muse ya? Di Muse nanti kalau nggak salah tayang dah. Sebenarnya Kalau gua- menurut kalian yang anime gantung itu yang kayak anime udah dari tahun 2012 gitu kayak ini. School of the Dead gitu kan. Nggak Nggak ada dilanjutin. kelanjutannya ya. Nggak ada Ini kelanjutannya. gua mungkin Kan gara-gara mewakili- meninggal tuh. Ya, gua mewakili semua wibu. Paling ditunggu-tunggu itu adalah No Game No Life. No Game No Life Dia ya benar. ada harapan itu. Dia udah nggak ada harapan menurut gue. Kenapa nggak ada harapan gitu? Sebenarnya masih banyak banget yang bisa dilanjutkan sebenarnya No Game No Life. Padahal itu. ada yang movie-nya itu kan ya. Iya. Dibikinin ya movie-nya. Gitu loh. Autornya males tuh. Iya. Parah banget loh. Nanggung banget ceritanya gitu loh. Nanggung kali. Iya. Pengen Yang belum banget gitu loh. Yang movie itu yang tentangnya si Jibril kan? Iya, Jibril, ya. Kan gue Di atas novelnya ya. ya. Lo tau gak lanjutannya apa? Itu kenapa nggak dapet season 2? Menurut kalian Sao itu bakal tamat nggak? Tamatnya sampai sampai kapan? Atau kayak One Piece sampai 1000-an? Gua ada info nih. Katanya sih kan Sao itu identik dengan helm VR-nya gitu kan. Helm VR-nya. Nah, gua Iya. ada info dari kalian bisa cek aja di YouTube lagi dikembangkan. VR MMORPG kan? Ya itu. Ya. Sumpah gua aja udah dikembangkan. Katanya dibilang dia liris tahun 2000 abad 22 alah. Udah nggak ada kehidupan cuy. Harganya berapa ya? Aduh, Udah buat Nevergear ya. ya never gear anjir. Aduh, uangnya berapa itu? Itu harga berapa? Yang jadi pertanyaan mah gini aja, anime itu One Piece, Gintama, Menurutku kapan sih- tamatnya? Menurutku sih apa itu? Game Sao di dunia nyata sini kan. Ya. Mungkin produksinya terbatas. Iya sih. Iya pasti. Soalnya mahal banget buatnya. Bukan mahal lagi sebenarnya itu. Susah. Dari rumah baru dapat itu. Sebenarnya sih menurut saya Sao tuh dari season 1 sama season 2 tuh emang udah ramai ya tak kesininya
Pas tuh Ya, ketemu pas si season 1 udah lama. Yujiro kayak gitu rada kurang. Kekurangannya itu apa ya? Kebanyakan Apalagi waifu yang ya. bukan banyak waifunya, si Kirito sama Yujiro-nya tuh kayak gay gitu. Ya ampun Iya. dah. Sebenarnya itu Terlalu dekat gitu. nggak fans dari apa doang itu. Biasanya kalau kayak gitu yang dia bilang gitu fans dari cewek gitu biasanya. Oh, jeleknya di mana ya? Episode 15 ke atas season 1. Ya. Sumpah, itu jelek banget. Lu tahu nggak? Natatsu no Taizai waktu ambil Tahu. ambil apa anime atau diambil studio lain waktu season berapa itu? Episode 20 ya. Grafiknya astagfirullah. Gila, Cuk. Jelek banget. Gila banget. Meldas jadi kertas. Anjir sumpah. Yakin lu aja atau tidur aja Meldas itu gimana ya? Kayak nggak Itu niat. tuh sebenarnya habis pikir itu tuh yang ngebuat nyesel tuh udah pusing gitu. Gua aja heran. Kenapa dia kayak bersikeras ngambil kelanjutan Natatsu no Taizai gitu. Padahal masih bisa gitu studio lain yang mengambil ambil apa tuh Cerita yang lain kan. anime gitu kan. Ini kayak gimana ya, kayak studionya memaksa gitu mau ngambil gitu kayak mencari ketenaran dari lewat nama Natatsu no Taizai gitu. Gitu kayak numpang terkenal lah bisa dibilang. Numpang populer. Ah ya itulah. Salahnya kalau numpang terus jadi bagus gak apa-apa. Ini jadi jelek. Kan One Punch Man kan waktu season 2-nya kan bukan studio yang season pertama gitu kan. Lain Ya, kan yang itu lain. Tapi itu kayak gimana ya grafiknya ya? Gua bilang sih udah lumayan lah ya, lumayan. Iya. Itu gimana Cuman ya? ceritanya doang One Punch Man tuh. Iya sih. Endingnya musuhnya lebih kuat season satunya. Oh iya ya. Lebih kuat memang iya sih. Yang lawan Boros, Si Boros. itu kan. Iya, lan Lebih Boros. kuat season satunya. Iya. Gua Iya. lihat yang bosnya itu yang terakhir tuh mirip Goku. Anjir Super Saiya. Rambutnya. Ya kayak gitu Super Saiya kan. Kayak gitu kan Super Saiya. Super Rambutnya Saiyan mirip 6. Super Saya, iya. Lu gimana ya? Anime lu tau nggak anime Rokudosai Hujan anjir. Rokudosai apa itu? Anime gimana itu yang seorang apa ya? MC-nya itu kelas F gitu. Tapi dia sebenarnya overpower gitu. Lu pernah nggak nonton anime? Belum gua. Cuman tahu One Punch Man, Boku no Hero. Namanya apaan? Apanya? Itu yang kelas F katanya jadi overpower sebenarnya. Dari apa itu ya namanya? Bentar, gua cari dulu. Aku dari Kishino Calvary bukan? Iya itu. Yang karakternya itu kayak bisa meniru-niru apa gitu. Bukan niru sih sebenarnya. Kayak mencontoh sih teknik dari orang itu. Tapi dia sebenarnya overpower gitu loh. Padahal kelasnya kelas F. Apa itu ya namanya? Nama anime lupa deh, Cuk. Oh, ini, Cuk. Iya, Rakudeki no Kafari. Nih. Itu anime sebenarnya gimana ya? Gantung. Ini kan cuman anime sampai season 1 gitu loh. Nggak menceritakan MC sama yang cewek warna atau cewek yang rambut merah itu nikah gitu kan. Udah di apa itu? Klarifikasi gitu. Orang itu bakalan nikah gitu di animenya. Tapi sampai sekarang belum dikasih tunjuk gitu. Di animenya mereka itu nikah. Gimana ya, gantung kali.
Banyak sama yang Captain ganteng Revenge nggak gak? pernah diituin. Animenya itu ditunggu-tunggu orang loh sebenarnya. Apa? Ini Apanya? animenya Rakudai Kishino Kafari. Coba aja cek. Dia juga ini animenya lumayan lah bisa dibilang. Tapi ya gitu. Belum tahu kepastiannya season 2-nya. Gua Susah nunggu kayaknya. ini gua nunggu anime Loli Mitsubishi Color season 2 nih. Kapan? Yoi. Rai join. Tahu Halo, kalian teman-teman. Mitsubishi Color? Tahu. 3 bocil nakal kan? Iya, Iya. Iya, tuh lucu banget itu. Kalau yang yang mirip si iya. si Mitsubishi itunya Color. si yang Kalau nyari yang si mirip itu MC-nya banyak. nih. Si MC-nya yang terlalu polos. Masa Mm-mm. apa? Itu punya Kasih bocil-bocil nakal. memperkenalkan diri malah muntah. Gak wajar. Anime model gitu banyak. Iya. Banyak, sebenarnya banyak. Banyak itu. Yang paling mirip itu Mitsudomoe. Mitsudomoe. Iya, itu juga anak-anak kecil bandel itu ceritanya. Tapi yang saya nggak suka di Mitsubishi Color, si gurunya masa takut sama muridnya yang preman itu. Gua boleh nanya nggak? Lu itu Oh, Beelzebub. Apa ya kak? ini lu mana nggak anime Jujutsu Kaisen? Hmm? Apa potong-potong? Kenapa dengan anime Jujutsu Kaisen? Menurut kalian itu enaknya dari mana gitu? Apanya? Sebenarnya banyak kali yang membicarakan Jujutsu Jujutsu Kaisen ini. Kaisen. Ya itulah Jujutsu itu kan. Kaisen. Susah kan bilang itu. Gak apa-apa. Nah, banyak kali gua nampak di story FB, Twitter, Instagram, banyak kali yang membicarakan anime ini gitu. Nah, gua nanya epic dari anime ini apa? Kesan dari anime ini apa gitu. Padahal kayak anime biasa-biasa ya gitu loh. Apakah dari cowoknya? Kalau gua boleh Josataro. berpendapat ya, over proud sama kayak Tokyo Ghoul dulu. Hah? Over proud. Jadi ngeliatin animasinya, openingnya, lalu mereka nganggap, wah ini anime pasti keren banget seperti kasus Tokyo Ghoul. Bukannya Tokyo Ghoul itu memang dari segi isi ceritanya lebih enak memang sebenarnya. Openingnya Iya, enak, ceritanya enak, pembawaan dari cerita ini bisa dibilang ya masuk akal gitu. Karakternya Walaupun memang khusus. Perkembangan karakternya juga, bagus. Kan itu kan ngundang cewek-cewek itu. Oh iya ya sih, memang karakter cowoknya sih dibilang ganteng gitu. Soalnya itu genrenya shonen ya, genre shonen emang kayak gitu. Shonen. Oh iya shonen. Tapi sayangnya musim ini kalah populer sama Elena ya. Oh iya. Ini ngelecek banget Elena. Kalah populer itu. Aku lihat datanya udah. Pencarian Google sama YouTube paling banyak tetap Majono Tabi-Tabi musim ini. Kenapa sih sebenarnya itu kan itu anime baru gitu loh. Iya. Kenapa? Kalau dibilang sebenarnya anime itu. Apanya yang kenapa? Kenapa bisa populer gitu? Apa dari segi ceritanya, dari segi ceweknya, atau memang dari segi actionnya gitu? Jujutsu Kaisen ya? Iya. Enggak. Apa? Jujutsu no Tabi. Waduh. Jujutsu no Kaisen, Jujutsu no Tabi. Buset. Pertama gini ya, gue ngebandingin 2 anime paling populer dulu yang bisa kita bahas. Kaisen, Ana Majono Tabi-Tabi. Pertama, Jujutsu Kaisen itu ngingetin gue sama anime lawas. Kalau yang tahu judulnya itu, aku lupa judulnya itu ya. Coba tahu nggak ya? Anime lawas yang ada di TV bukan? Bukan. Jadi dia anime tahun 2015, dia tuh matanya itu mata Tuhan, tahu nggak? Itu mirip sama itu. Apa judulnya?
Kekai Sensen. Iya, Katanya Kekai warna kuning Sensen. Iya, Kekai Sensen. Jadi Oh, tuh yang ingat sama Kekai Sensen ya. Dulu juga Iya, itu Kan bagus. Kekai Sensen juga dapat apa namanya itu sambutan yang luar biasa meriah ya dari kalangan pecinta anime di zamannya itu 2015. Jadi Iya. anime cepat banget meledak waktu itu karena studionya itu yang menghandle Boku no Hero Academia. Jadi sama-sama studio bagus. Itu juga mengusung genre shonen yang sangat kental. Jadi Ya. gue lihat kasus Jujutsu Kaisen tuh mirip seperti Kekai Sensen dan juga Tokyo Ghoul. Kalau Tokyo Ghoul itu sedari awal komiknya emang terkenal. Dan openingnya bener-bener gila di zamannya. Iya. Uh-uh. Ya, Karena gue juga seperti itu. ya, yang paling bikin Jujutsu Kaisen itu mengesankan itu karena rasa kangen sih kata gue sih, rasa kangen. Shonen zaman sama. sekarang ya akhir-akhir ini shonen tergantikan dengan isekai. Enggak, Bang, aku mau nanya nih, Bang. Ya. Untuk sekarang kan ecchi yang sekarang nih ecchi nggak ada gitu loh. Genre ecchi. Kenapa tuh, Bang? Genre ecchi bukan gak ada, emang sedari awal itu bukan genre yang populer untuk di jualan secara rating. Ya, itu bukan jualan Iya. secara rating, tapi jualan secara visual. Jadi mereka ngejual desain karakter. Ya. Banyak sih anime kayak gitu. Kalau musim ini itu nih musim-musim mana ya? Masih musim musim fall ini. 2020 ya. Shonen. Ini ada. Sebenarnya kalau dipikir-pikir anime Itu dan Bang maci Rai. itu termasuk ecchi loh. Dan maci itu termasuk ecchi loh jatuhnya loh. Oh, dan maci. Oh iya, iya, itu termasuk ecchi itu yang sebenarnya. dungeon itu kan. Iya, yang dungeon itu termasuk SD ecchi. bukan? Itu Bang Ray. padahal Anime yang itu loh, anime yang mirip yang nyusu tete itu Seiko no anime apa? Quasar, Seiko no Quasar. Ya itu. Ada yang mirip nggak sih? Seiko no Quasar kalau dari sudut-sudut susu nggak ada, emang mereka doang yang animenya aneh kayak gitu. Pantes. Iya, tapi Kirain tuh gua kira tuh ini gua singgah apa? Yang tadi kata Bang Ray itu apa? apa? Yang tadi Apa? kayak Yang apa? tadi Yang mana? yang itu yang nyusu tete. Nggak ada. Yang mana Jadi nih? kalau misalnya anime yang mirip-mirip ya, kalau seperti Seikon itu menurut gua tuh Manyo Hikenko. Manyo Hikenko tuh anime keluaran 2011 alias 9 tahun lalu. Konsepnya sama, susu yang keluar-keluar gitu. Itu anime ya, bukan hentong ya. Anime TV series. Tapi gua kira itu ya masuknya hentai loh. Ternyata ecchi. Hard ecchi, lihat ratingnya dulu. Hard ecchi dia masuknya. Dia R+ mild nudity, penuh dengan hal-hal berbau kimochi. Ya, susah juga ya. Ecchi itu banyak takarannya sebenarnya. Iya, Sebenarnya ecchi sama harem sama hentai itu beda gimana sih? Saya masih bingung. Harem itu kan jelas kan, laki-laki dikelilingi banyak cewek. Kalau ecchi Ya. itu kan pemikiran ya. Sebenarnya kalau anime yang mikirnya mesum-mesum itu termasuk ecchi udah. Jadi mikirin kayak sempak, liatin sempak lah, ada dada yang boing-boing itu termasuk ecchi udah. Kalau hentong itu bukan genre lagi, tapi emang kelakuan ya. Melakukan hal-hal hentai gitu, hal-hal nanti tercela gitu. Tercela di sini dalam arti seksualitas. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin dengar kalau nonton anime ya, hentai katanya, kayak lagi kepegang susu hentai katanya, kayak melakukan hal tercela gitu. Tapi secara seksualitas. Nah, kayak gitu. Nah nih, lu gua nanya aja. Manau Nana ini animenya enak nggak? Nah, Muno no Nana itu bagi gue plot twist ya. Jadi gini apa ya? Akhir-akhir ini gue itu ingin banget anime yang sedikit berpikir dan juga itu bisa bikin wah gitu loh, tiba-tiba kalau tahu sebuah iya bener. cerita yang tiba-tiba Psikologikal. gitu loh. Iya, Aku psikologikal nanya, gitu. Misteri. MC-nya sebenarnya siapa? Wah, itu kalau kita dibilang MC, kita harus kembali dulu ke genre ya. Biasanya gini, genre itu utamanya ada 4. Ada shonen, seinen, josei, shoujo. Seinen itu buat pria yang lebih dewasa, bukan berarti bapak-bapak ya, Di sini seinen artinya ceritanya untuk cowok, tapi pemikirannya jauh lebih lebih tegang, menegangkan. Ya, Ya, bukan gitu, tapi kayak thriller, tahu genre thriller? Tahu. Nah, yang kayak gitu maksud gue. Jadi pemikirannya tuh nggak cocok buat anak-anak mikir cerita kayak gitu. Contoh, Demensentia, Technolize, dan juga Monster. Tahu animenya? Detektif Conan juga ada kan. Gua nggak tahu. Oke, itu anime-anime yang dengan genre Dementia, seinen, konsep pemikiran tingkat tinggi. Umineko nggak tahu juga. Ergo Proxy nggak tahu.
Itu harus teman-teman tonton kalau pengen pusing ya. Karena Steins Gate itu kacangan, itu kelas rendah itu. Konsep thriller ya. Belum. Yang kedua shonen. Mungkin ini yang paling teman-teman sering ya. Shonen itu adalah mengedepankan pemikiran yang sederhana. Misal gini, Naruto lawan si Orochimaru. Pasti penontonnya mikir Naruto menang. Nah, yang gitu yang dimaksudkan. Pemikirannya sederhana. Tokoh utama tuh selalu menang. Jadi jangan teriak-teriak, alah mentang-mentang tokoh utama menang. Enggak. Itu salah satu konsep dari genre shonen. Paham nggak? Kalau slice of life itu gimana? Slice of life itu termasuk dari turunan lainnya ya. Jadi nggak termasuk dari 4. 4 itu bisa macam-macam. Lalu yang ketiga itu ada josei. Pernah dengar anime genre josei? Jose, enggak. Josei. Chihaya Furu, Shigowaraku, Balrog pernah. Eyokusoku. Nggak tahu? Tahu animenya? Itu anime dengan rating yang luar biasa tinggi ya. Josei itu sama seperti seinen, mengedepankan penonton perempuan dewasa. Ya. Ya, yang terakhir tadi Shoujo. Udah tahu semua ya Shoujo itu ya? Tahu lah ya. Ya, rata-rata anime romantis ya, yang memang didesain untuk cewek-cewek muda. Seperti itu. Jadi itu 4 utama itu teman-teman. Lalu enggak, sebelum itu gua kembali ke Munono Nana tadi ya. Iya. Jadi supaya jelas saja tuh kenapa gua ngebahas ini nih, apaan sih ngebahasnya jauh banget itu kan. Kalau gua tonton Munono Nana itu, kalau Tokikaku Kawaii itu kenapa ya nggak terlalu menarik kayak Karakajozo no Takagi-san dan yang lain-lain gitu? Oke, nanti gua bahas. Yang pertama gua Munono Nana. Pertama Munono Nana itu nggak punya genre yang primer. Maksud primer tadi shonen, josei, seinen, nggak punya primer dia. Dia lebih menekankan cerita yang dementia. Dementia itu gimana? Banyak sudut pandang. Sudut pandang ceritanya ada si A, si B, dan si C gitu. Oh, berarti bukan satu karakter aja yang disorot gitu. Iya, makanya kalau teman-teman sekarang buka My Anime List, Anime Planet, coba perhatikan genrenya. Itu shonen bukan, shoujo bukan, seinen bukan, josei bukan. Artinya apa? Dia banyak POV atau point of view. Kalau di ilmu penulisan karya ilmiah itu namanya according atau penjelas seperti itu ya. Jadi kalau tanya kenapa ini kayak gini bang, ini masuknya genre apa? Ya seperti itu. Kenapa ini tokohnya siapa? Ya seperti itulah ya. Bisa dipahamin nggak? Banyak untuk kayak gitu. Munono Nana ini abang itu gimana tentang anime itu? Munono Nana. Menurut anime apakah bagus ya. Bagusnya dari mana gitu? Bagusnya dulu suara siapa lagi? Siapa deh? Astaga. Alah, kupingku, Cuk. Bagusnya itu abang dari segi dari mana nih? Ceritanya, plotnya atau gimana? Gua suka dari pertama desain. Desain kayak gitu nggak cocok untuk jadi anime dengan genre yang keras. Ini yang ngegemas siapa? Ayo yang gemas. Gua pakai headset, Cuk. Bukan saya, bukan. Si EG itu. Siapa nih? Aku yang bilang. Ya kayaknya suara lu tuh yang. Ya enggak? Suara-suara burung. Siapa nih? Iya, suara burung. Tempatku nggak ada burung, Cuk. Itu Tempatku suara juga nggak burung. ada. Coba diam dulu semua. Udah. Iya, dari elu EG. Bukan, Dari Cuk. suara ya? Bukan ya? Bukan. Aku pakai headset aku. Gue juga pakai earphone yang kayak biasa. Gua pakai speaker. Speaker. Gua di luar, nggak ada burung, nggak ada apa, cuman angin doang. Gua di kamar ini, hujan. Oke ya, berarti kita lanjut lagi ya. Dari konsep Munono Nana itu, yang bikin gua kangen tuh satu desain. Desainnya tuh kalau temen tahu anime Madoka dan Made in Abyss. Desainnya lucu tapi nggak dengan ceritanya. Anjir kesel cuy ceritanya. Iya, lalu yang paling gua kesel tuh ada satu Gakogurashi sama. Desainnya lucu tapi nggak dengan ceritanya. Itu yang bikin gua seneng gitu. Kalau misalnya cerita seperti Munono Nana, tapi desain karakternya kayak Shingeki no Kyojin, itu gua kurang tertarik malahan.
Iya. Abang Karena suka sudah desainnya desain suram. Maksudnya suka desain itu dari mana gitu? Desain, karena desainnya itu seperti desain anime-anime harem gitu loh. Anime ecchi Iya, gitu loh. Gua ngelihatnya gitu. Iya. Heeh. Gue lebih Di bagian lihat mananya? ke sudut pandangnya cewek ini lebih gimana ya? Nggak bisa dibilang lagi kalau cewek ini mah. Ya pokoknya gitu. Gua suka dari sisi desain karena kalau desainnya kayak gini, gua nggak bisa menebak ceritanya bagaimana. Itu adalah hal yang membuat gua tertarik. Aduh, dari episode pertamanya aja udah nggak apa sih. Aduh. Nah, lanjut untuk si Dapa. Tadi bilang apa tadi, Dapa? Ya, Itu ini sebenarnya Tokikaku Kawaii sama Karakai Jozo dan lain-lain kok yang lebih menariknya Karakai Jozo no Takagi-san ya. Kalau Tokikaku Kawaii itu kayak gimana ya? Kayak ya polos gitulah sama main karakternya gitu. pertama Biasa itu romantis banget gitu. itu benar-benar ya, objektif ya. Soalnya kalau penjualan Onikaku Kawaii itu bakal lebih terjual banyak daripada Takagi-san. Itu udah jadi data yang paling benar udah. Onikaku Kawaii itu jualan satu, ketenangan. Iya, Tenangan. tenang. Jadi ada banyak sekali anime-anime itu yang penjualan secara Blu-ray ya, itu lebih tinggi anime-anime yang menyegarkan gitu. Misalnya nih anime emang kagak laku, tapi karena ceritanya itu santuy, tenang, laku keras. Karena kebanyakan orang yang nonton itu buat refreshing. Jelasnya tuh itu doang gitu. Masa udah ketabrak truk suka-suka gitu. Gak kayak Karakai Jozo Karakai Jozo no Takagi-san gitu. Udah emang fix jadi jodohnya gitu kan. Maksudnya di sini bedanya dari awal udah nikah, satunya Gitu. nggak nikah gitu. Gitu. Tapi kayak Takagi ada Gak ada cerita yang udah nikah prosesnya deh. gitu. Nah itu langsung itu aja. Oh, Takagi-san. Kalau masalah proses itu terserah cerita ya. Iya, terserah Mang. Soalnya ini ceritanya lebih mengedepankan orang yang abis nikah ngapain sebenarnya. Pacaran abis nikah. Oh ini bagus jadi konten padahal ini. Oke. Nah, bagus jadi konten ini sebenarnya. Onikaku Kawaii mengajarkan adalah anime Islami. Waduh, nggak boleh lah itu langsung hancur channel gue itu serius itu. Jangan Bawa agama jelas. iya ketahuan. Jangan bawa agama, Bang. Jangan bawa agama tapi bawa anime Onikaku Kawaii adalah anime harus kita ikuti alurnya nah seperti itu baru. Tapi enggak, Ya, tapi baru. kan ada yang itunya, ada yang enggak bolehnya juga kan. Ya, yang penting udah ya Kisnya udah doang. nanti Ya, kan kena penting kan channel Sidapa, channel Sidapa. Kenal nanti Cuk channelnya. Bahas agama. Bahasa agama berat bro. Kalau lu nggak gelar ustad, Biarin. sensinya keras Nanti- bro. Bukan. Gimana, Bang? Channel Lu itu channelnya bahas agama Bang Craig tapi jadi naik nyebarin. daun. Ya hilang lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya naik daun, tetapi membahasnya tentang agama, itu bakalan kena, aduh, gimana bilang Wah ya? itu keras duit sensi orang Indo Ya, sensi. walaupun banyak viewersnya, banyak apanya, kalau permasalahannya soal agama, itu ya soal Tuhan, nggak tahu juga, Cuk. Nanti ada Itu yang baper berat gitu, kaum baper. Nah, Ada pasti kaum baper tuh ada. Gitu itu. Agama tapi nyebar-nyebar, Bang. Hilang channel, mampu. Iya. Satu konten bahas agama, sisanya nge-review anime Nekopoy kan ngawur kan? Iya. Parah lu, Bang. Apa? Gua mau fokus di channel baru gua nih, makanya mau bikin konten lagi ini ya. Kena konten channel dewasa. Bang Craig, channel Kimochi Ya. gimana nih? Masih update lah. Hari ini crazy update ya. Lah kok kesini sih hilangnya? Oke. Berapa video hari ini ya? Bahas yang video-video Nekopoy ya tuh Bang. Oh boleh. Alur ceritanya kayak kan masa Oh, gak usah alur overflow cerita. doang. Juntaku Enggak. Kalau Kempin tuh bahas. Alur cerita, bentar gue, bro. Gue jujur-jujuran aja ya, seumur-umur nonton Hentong, gak mikir gue ceritanya gimana, serius. Gue mikir, oh ini MILF, oh ini Onesan, oh. Emang ada gue mikir, wow ceritanya seperti ini, menegangkan. Aku harus merekomendasikan, ceritanya bagus. Kadang kan kadang-kadang kalau mau itu kan nggak mikirkan cerita, langsung skip, langsung Iya. adegannya. Iya Padahal sih. nonton di awal, nonton di semenit pertama di awal. Tapi kan kebanyakan karakternya gua orang suka. pengen Nah. tahu alur ceritanya gitu kan. Alur cerita anime overflow kan, buset. Nah, iya.
cerita Ngapain anime dicari? enak dilihat loh, sumpah ceritanya. Dibandingkan hentongnya gitu. Entah kenapa ya. Gue lebih suka dengan cerita dari Overflow itu ketimbang ecchinya gitu. Bukan ecchi, hentainya gitu bisa dibilang. Hentainya. Kalau gitu Iya. nonton Entera aja. Emang Overflow NTR, Cuk. Enggak, itu vanilla itu. Bang Ray, menurut Bang Ray, White Album 2 itu sama White Album 1 masih NTR nggak tuh? Enggak, buat album 1 tuh harem. Aku udah nonton. Album tuh 1 harem. Oh, yang ke satu harem. Yang Album- kedua berarti album- NTR. Ya, NTR. White album 1 sama White album 2 tuh ada hubungannya gak sih? Enggak. Beda cerita. White album 1 tuh dia kakak adik dia. Oh. White album Beda 2 karakter tuh apa? kelas. Iya, beda karakter juga, beda karakter. Beda karakter. cerita. White album 1 itu Beda nggak ada- universe gitu. Ya, nggak tahu universe-nya sama apa enggak, tapi beda tokoh udah, beda tokoh. Oh. Gua makan dulu apa ngonten dulu ya? Cip. Lebih enak makan dulu, Bang. Ketimbang Makan dulu, makan. Makan dulu makan aja. dulu, isi energi. Makan dulu aja, Bang. Kira temat kayaknya no manu nama urus temat nah. Oke, sorry tadi gua ngomong sama adek gua dulu. Nah, untuk Bang Sherwai, cerita dari One Piece itu Abang seru apa enggak? Atau boring? One Piece ya, gimana ya? Soalnya gini. Kalau gua sih boring, udah boring. Iya, gue juga udah boring. Soalnya ceritanya itu kayak basa-basi gitu. Iya, itu udah. Maksudnya gini loh, ujung-ujungnya kayak Naruto juga. Aku sih mikir di awal gitu ya. Tapi karena ini franchise besar ya. Coba, kalau gua jadi kalian akan bikin boring atau melanjutkan ke cerita yang seru-seru? Kalau kalian bisa jadi produser. Tapi kan mending ditamatin langsung. Masa Naruto Nah, tamat, One Piece nggak tamat gitu. Nah, gitu. Butuh makan, Pak. Itu produser, Pak. Pola pikir fans, bukan pola pikir industri gitu. Ingat bro, ini industri, bukan karya yang ingin pembacanya itu senang, tapi ingin industri ini untung. Kan di situ kita mulai ya. Iya. Oh. Dia nggak. Ingat bro. Berarti ujungnya lebih mementingkan produser daripada penonton gitu berarti, Bang. Nah, gitu. Ingin mementingkan satu. Pertama adalah popularitas, branding. Itu semuanya mahal. Branding. Kenapa Boruto itu dihina-hina tapi tetap tayang? Karena itu judul besar. Ingat itu. Itu judul besar. Mau nggak serunya gimana pun, tetap aja itu karya besar. Menurut Abang, One Piece ini memang harus ditamatkan langsung atau memang tetap Abang dilanjutkan enggak? Gimana ya? Aku tuh paling penting bagi diri gua ya. Bagi diri gua yang paling penting itu ending original by Eiichiro Oda. Gua nggak peduli apapun yang terjadi. Story original by Eiichiro Oda. Gitu aja. Gua nggak mau endingnya nanti kayak Naruto, Boruto tuh yang bikin siapa itu. Gitu loh. Nah, iya benar ya. Malah diganti sama orang lain kan ya. Karena pengarangnya gitu loh. Emang kita mikirin yang bikin Studio Pierrot, yang bikin Ufotable, nggak peduli. Ya kalau KNY sih nggak tahu gua. Nggak peduli banget. Saya pedulinya ini yang bikin karena Eiichiro Oda yang bikin endingnya ini. Kalau yang bikin tiba-tiba orang nggak jelas, wah itu gue kecewa pasti. Soalnya anime itu yang paling penting dan paling epic berarti pas endingnya gitu kan, Bang? Ya, pertama gue ending sudah pasti harus epic ya, karena di situ kata-kata berpisah di sono. Tapi yang paling penting ada chemistry antara baca apa bener gitu, gitu. Robinnya bakal mati ya? Kita nggak tahu apa yang yang ngomong. Suka-suka Oda bukan Isayama ya, santai aja. Oke. Tapi katanya ya itu Bang Ray. Si Robin bakal mati katanya. Nggak tahu gue mau ikutin aja cerita serah Oda sih. Kalau nanti matinya epic sekaya si Ace kan ceritanya malah tambah seru jadinya. Lindungin karakter lain nih. Nah, untuk perkiraan Abang nih untuk anime Kanojo Okurimasu season keduanya kapan bakal muncul? Paling bulan Juli juga, sama seperti season pertama, Juli 2021. Oke. Kita tunggu ya. Soalnya juga anime epic cuy. Bang Ray, nanti nobar lah di IG-nya gitu. Sama kita-kitanya. Nobar apaan?
Beberapa nih. Itu Kanojo Okareshi masuknya. Oh, nobar segala. bisa nonton sendiri kok. Nah, untuk anime ya udah dibilang ya udah terlupakan, tapi kalau waktu ongoingnya di nanti-nanti yaitu anime Gleipnir. Gleipnir. Ya, itu. Iya, Gleipnir. Kostum itu Nah, kan. untuk anime itu Bang bakalan enak nggak dilanjutkan itu season keduanya? Nggak tahu, itu soalnya komiknya udah panjang banget ya. Itu malahan jadi pertanyaan itu. Harusnya kalau Gleipnir itu cepat dikonfirmasi. Kenapa? Sumber adaptasi sudah banyak. Karena chapternya udah banyak. Sama seperti Osama Game, Darwin Game. Itu kan chapternya ada ratusan tuh. Iya, Yurakiso, Hajime Tenogal, kayak gitu-gitu. Soalnya ini anime ini kayak gimana ya? Perlu banyak kali untuk diceritakan gitu. Sama kayak apa Blunder. Karena itu kita bisa melihat sendiri. Blunder juga gitu. Blunder. Kalau misalkan Rhino Serap itu kenapa nggak dilanjutin ya Bang ya? Blunder. Aduh. Blundere. Blunder apa? Blunde apa ya? Apa ya Blundere? Blunderer. Blunder. Ya itu. Ya itulah ya. Blunder. Bentar, gua mau bikin konten nih, ngebahas genre-genre handphone nih. Banyak yang request soalnya. Sama itu genre hard ecchi. Nanti bisa diatur. Soalnya yang paling banyak tuh nanyain, Bang, genre fandom itu apa? Ada yang tahu nggak fandom? Genre fandom. Genre blowjob tuh apa sih? Nah, yang kayak gitu gampang. Itu mah genre anak kecil pun tahu gitu. Masa genre kayak double penetration, X-ray, fandom, pantyhose, yang tadi tahu nggak? Blowjob mah bocil juga tahu, cuy. Biasanya genre-genre yang kalian itu baca tapi kan nggak tahu genrenya apa. Seperti Daya. Vanilla, seperti pantyhose, seperti Nakadashi. Yang kayak gitu. Gak pernah Tahu nonton nggak? gitu. Bang Ray, menurut Bang Ray, produser Mary Jane itu yang hentai bagus nggak? Itu Dari dulu anime. dulu sih. Sekarang gue bener-bener suka sama Bunny Walker sekarang itu. Dulu Mary Jane, lalu Poro, lalu Collaboration Works, lalu XTT itu bagus semua. Tapi entah kenapa termakan zaman, jadi nggak lihat lagi rilisan terbaru. Nah Bang, untuk Akame ga Kill ini sebenarnya animenya kan dari manganya kan beda gitu kan. Nah, memang ada nggak peluang untuk Akame ga Kill bakalan liris lagi gitu? Tapi Peluangnya... ceritanya dari manga aslinya gitu. Ada. Kasusnya sama seperti Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist kedua. Full Metal Alchemist tahu. Iya. Full Metal Alchemist yang pertama itu 50 episode itu original story. Full Metal Alchemist Brotherhood itu ambil dari komik. Tahu kan Full Metal Alchemist? Full Metal itu tahu berarti yang Brotherhood. Nah itu. Itu yang ratingnya tinggi ya? Iya, yang rating nomor 1 tuh loh. Anime terbaik sepanjang sejarah. Yang dan terkenal ya kan? Sampai luar negeri itu. Iya, itu terbaik itu. Kenapa Full Metal Alchemist itu kalian sadar sendiri kan? Ada Brotherhood, ada yang biasa. Iya, Brotherhood ada. Banyak yang ngira Full Metal Alchemist itu season 1, Brotherhood itu season 2, tapi bukan. Full Metal Alchemist itu original story, Full Metal Alchemist Brotherhood itu adaptation. Dari komik, ambil dari sumber asli. Iya. Tahu ya. Nah, jadi peluang Full Metal Alchemist dan Akame ga Kill itu sama seperti Full Metal Alchemist. Bisa dipahamin ya? Bisa. Jadi gue nih harus memberikan jawaban ada bukti dulu gitu. Nggak enak kalau nggak ada buktinya. Kalau misalkan Warna Serap itu kenapa nggak ada season 2-nya, season 3-nya ya Bang ya? Pertama yang harus gue kasih tahu bukan nggak ada, tapi apakah mau direncanakan? Pertama kita lihat dulu siapa yang handle. Yang handle tuh Wit Studio. Siapa itu Wit Studio? Mereka yang mengeksekusi 3 season pertama dari Attack on Titan. Kenapa mereka melepas judul ini? Fokus. Mereka udah ngaku akan fokus ke judul baru. Contoh Vinland Saga. Lalu Brunette Hell.
lalu Brotherhood, lalu juga Get Psycho, dan masih banyak sekali. Apakah Tapi anime lama mereka juga akan dieksekusi lagi? Nah, itu yang kita nggak tahu. Mungkin yang akan jadi banyak pertanyaan dari waktu pas Shingeki no Kyojin belum keluar tuh bakal jelek apa enggaknya gitu. Nah, kalau itu kan terserah yang eksekusi kan. Wit Studio udah nggak tanggung jawab lagi. Nanti mau studionya ke Mary Jane, Bunny Walker, Poro, Queen Bee, ya terserah. Tapi kan di sini kan Wit Studio itu kan nggak sembarangan yang lepas ya. Kalau misalnya yang nanti ngambil alih, tiba-tibanya studio yang Itu Bang, kalau ambil alih suatu anime itu bakal membayar nggak studio yang ngambil itu? enggak, kan ada produser. Produsernya kayak Pony Canyon, kayak Berarti setiap anime pasti ada produsernya gitu Bang. Iya, jadi gini aja, intinya anime itu studionya ini duitnya silahkan bikin gitu aja, produsernya begitu doang. Oke. Studio tuh gak keluar duit mereka, yang mereka tuh cuma terima duit bikin udah gitu. Oke. Jadi sama seperti Kadokawa, Aniplex, lalu Bushiroad, pernah denger gak sih? Pernah denger? Pernah. Aniflag tapi pernah. Frontier. Untuk Date I Live ini Bang bakalan muncul kapan Bang? Season barunya. 2021 kan? Iya. Iya. Waduh, kok waduh sih? Masih lama ya? Ya sabar. Soalnya itu nggak sabar gitu. Semua orang juga nggak sabar kan? Soalnya kan itu anime waifunya banyak gitu. Waifu. Ya wajar. Kalau gue kepengen sih kalau untuk season selanjutnya Date I Live itu ditambahkan lah roh baru gitu. Ya memang ditambah roh baru terus. Ya season 4 tambah 2. Season 5 kita nggak tahu nambah berapa. Emang nambah-nambah terus tiap season. Intinya nanti bininya tambah banyak. Enak banget jadi Shido ya. Tampangnya jelek padahal. Standar Bang, jangan jelek Bang. Standar Bang. Gak boleh Standar. gitu Bang. Terus standar Boleh gitu. Untuk Domestic Kanojo Bang gimana Bang? Domestic no Kanojo season 2 atau gimana? Ya season 2-nya. Agak susah ya membahas Domestic no Kanojo season 2 ya. Ketika animenya pun populer karena hal-hal yang Itu. dari awal dari awal itu sudah mikir dar gitu kan. Buset. Belum apa-apa udah kimochi. Iya. Kalau misalnya buat mikir Domestic no Kanojo season 2, gue harus mikir lagi Kuzuno Honkai season 2 juga. Soalnya mereka dari produser yang sama gitu. Sama-sama dari Aniplex ya. Bukannya Kuzuno Honkai udah tamat ya? Kuzuno Honkai. Ya, tapi kan komiknya masih jalan. Novelnya masih jalan seingat gue. Sama komiknya. Kanojo yang belum dari yang tamat seingat gue. Domestic Domekano. Pandrai. Oi. Kok kenapa ya di Jepang banyak orang-orang aneh gitu, masa nikah sama guling gitu? Ya itu kelainan. Satu sih, stres, gara-gara stres. Iya. Makanya tadi aku bilang kan, anime refreshing itu laku karena mereka sering stres. Iya, bukan kayak orang Indonesia kan dikatain stres malah ketawa dia. Anjay, gue dikatain stres gitu. Kerja aja enggak, stres gimana? Iya ya, udah kerja enggak, jadi beban keluarga, tiap harinya bikin meme anime doang gitu ya. Cita-citanya di mana? Kayak rim gitu kan, buset kata gue. Anjir. Stres gak stres orang Indo tuh jarang stres ya. Enak tinggal di Indo ini ya. Stresnya minimalisir banget ya. Tapi nggak sesetres kayak di luar negeri sama di Jepang gitu kan. Kalau mereka punya pride, harga diri gitu. Jadi pengalas nanti diapain sama masyarakat. Dan banyak yang bunuh diri. Iya, jadi musuh terbesar dunia ini tuh seperti kata di anime Kaguya-sama alias kata-kata Chika Fujiwara. Lawan kita itu adalah masyarakat. Iya. Jadi berapa ya? Iya, masyarakat itu jadi lawan kita. Jadi kalau misalnya kita ini bunuh diri, bukan salah kita, tapi salah masyarakat. Kalau kita orangnya, salah masyarakat seperti itu. Dia yang mempengaruhi, dia juga yang bisa memberikan pola pikir begitu loh. Itu sebenarnya sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor asal Finlandia. Tahu Finlandia ya? Ya udah. Tahu.
Udah. Jadi latih baca-baca buku kan, kenapa buku-buku orang luar negeri itu judulnya aneh-aneh gitu loh. Ada judulnya 1000 cara untuk tetap jadi manusia, kan aneh judulnya. Apa tuh namanya, cara untuk bersikap bodoh amat gitu kan. Apa sih buku-buku orang luar negeri judulnya aneh-aneh gitu. Ternyata isi konteksnya Tapi itu isinya itu ada juga di Belanda itu buku judulnya itu seluruh hal yang dipikirkan laki-laki kecuali kentu. Isinya kosong tapi bukunya laku. Isinya kosong semuanya gitu. Tapi bukunya laku gitu. Kenapa? Itu menghibur bagi mereka, itu refreshing gitu. Ketika gue beli, gue pesan isinya ternyata kosong. Pasti baca tuh ketawa sendiri. Nah mereka mulai hilang stresnya. Kayak gitu loh. Coba orang Indo kan beli buku hal yang dipikirkan laki-laki kecuali kentu, buka kosong, langsung demo di depan kantor publikasinya. Woi, penerbit, ini kenapa buku kosong? Harganya mahal lagi katanya. Paham nggak Mas? Paham. dibilang psikopat. Aku boleh nanya nggak? Ini mungkin malah seneng. privasi Bang si RY. Kenapa? Abang pernah niat pindah ke Jepang? Enggak. Ada niat nggak? Enggak. Jepang tuh keras. Alasannya? Alasan satu kultur. Kalau misalnya kita membahas kultur, apa sih yang paling awal kita bahas? Itu adalah mentalitas. Mental. Tadi gini loh. Santai kita kata, "Oi, bangsat," kita gitu biasa. Coba di sana di luar sana. Wah, gitu. Mentalitasnya beda. Sama kita beda. Kalau mereka dimarahin hal yang benar, mereka tuh introspeksi. Kalau kita itu bisa jadi. Mentalnya di situ di bawah. Susah, apalagi makanan. Iya. Makan juga situ. Mahal juga ya. Kalau masalah mahal itu tapi masalah masuk ke perut. Masalah jiwanya ya. Iya, lihatin masih belum ngomong. Di sana ditanyain kok kamu goreng sih telurnya? Nggak direbus. Nah, ya kan? Iya juga sih. Langsung plongap. Tapi yang lebih parah mendingan di Indonesia gitu. Pembulian tuh masih mending daripada di luar negeri sama di Jepang. Menurut saya. Kalau kita pembulian sudah diatur di awal mentalnya. Coba lihat orang yang sering itu mentalnya udah diteriak, "Woi, sing lu," gitu. Padahal kalau kita lo manggil teman aja lo, kadang gede. Enggak penting gitu. Mentalnya kan udah dia. Kalau orang luar negeri kan datang Udin. Kalau kita dia. Mana ada orang luar negeri adanya lengkap. Nah, dari situ kita sudah lihat kan. Wah, burung siapa itu? Apa sih? Pelihara burung ya, masukin celana, bro. Iya. Iya, dikeluarin hasilnya gitu. Terlalu banyak berkisah. Tinggal tunggu terbangnya. Bahaya. Oke, sekarang saatnya gue bikin konten dulu ya. Berarti gue izin kabur, oke? Oke. Sama juga sih sebenarnya. Oke. Kabur. Bye-bye. Bye-bye. See you, bye. Semuanya ayo kita udahan. Udahan sih. Terima kasih semuanya. Gua juga mau buat konten sebenarnya. Dapat konten buat nih. konten. Nah, izin buat konten. Sekalian tag aja orang-orang ya yang tadi apa? Iya, di tag-in nanti ke gua. Kirimin di grup. Tag aja nanti. Soalnya see you next time. Menurut gue itu kalau banyak yang di tag itu sih apa? Bahaya. Keluar dia. Bahaya, coba belum lagi dijelasin dah. Ini orang asal mau